Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aini SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 4. Program studi ilmu pengetahuan alam dari LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswi X95 2508 14185. Hari ini saya mengambil video praktik di SD Negeri 1 Syamdara Arwan kelas 5 dengan metode pembelajaran Project Based Learning dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Ya, Zik, ya, silakan ya, Zik, pimpin doa. Sekarang coba anak ibu semuanya berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Yang kedua dapat menyebut sifat-sifat cahaya. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu nih. Kalian bisa jawab pertanyaan yang pertama. Mengapa kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita? Ada yang bisa jawab? Karena adanya cahaya dari kita. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada cahaya? Siapa yang bisa jawab? Benar ya. Pertanyaan yang ketiga,
Bagaimana pelangi bisa terbentuk? Siapa yang bisa jawab? Saya. Apa? Ya, benar ya. Nah, jadi sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita hari ini. Semuanya disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video dari Bu Guru. Oke anak-anak, kita baca dulu ya percakapan berikut ini. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya ya. Bahkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya ya. Yuk anak-anak, kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya berikut ini ya. Apa itu cahaya anak-anak? Cahaya itu adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Lalu sumber cahaya. Nah, coba anak-anak, sumber cahaya itu ada apa saja? Iya, matahari ya. Matahari itu adalah sumber cahaya yang utama. Sumber lain bisa api, lilin, lampu, dan obor. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian anak-anak tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Iya, benar sekali, matahari ya. Nah, cahaya matahari ini merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak anak-anak. Matahari juga bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya loh. Nah anak-anak, yuk kita pelajari bersama-sama mengenai sifat cahaya berikut ini. Nah, ini adalah sifat-sifat cahaya yang anak-anak. Ini adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti senter nyala itu cahayanya pasti akan merambat lurus. Kemudian sifat cahaya berikutnya, cahaya bisa dipantulkan. Jadi cahaya itu bisa dipantulkan. Nah, seperti kita bercermin. Lalu cahaya itu bisa menembus benda bening anak-anak. Seperti ini ya. Jadi cahaya itu bisa menembus benda bening seperti ini. Kemudian cahaya itu bisa dibiaskan. Nah, anak-anak, cahaya dibiaskan itu seperti ini ya. Jadi pensil itu terlihat seolah-olah membelok atau bengkok ya. Nah, contoh lainnya yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya berikutnya yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, sifat cahaya itu merambat lurus ya anak-anak. Sifat cahaya itu merambat lurus. Contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima mata. Ketika kita bercermin seperti ini, cahaya dari lampu itu merambat ke cermin ya. Cahaya dari lampu ini merambat ke cermin. Kemudian cahaya dari lampu setelah merambat ke cermin ini, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita ya. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita ya nak ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Ke depan, telinga mendengarkan.
sifat-sifat cahaya yang Anda ketahui? Sebutkan, siapa yang mau jawab? Apalagi? Cahaya menerangi, cahaya dapat dipandang, cahaya dapat dilihat, cahaya dapat diuraikan. Kita sekarang diskusi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 3, 4, 5 ya. Itu lagi LKPD. Kelompok 3. Kelompok 5. Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi ya. Nanti dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan dikerjakan sekarang ya. Bagaimana? Apakah sudah siap semua? Ya. Kelompok 1, silakan maju ke depan ya. Perwakilan kelompok 2 orang. Yang akan mempresentasikan.
pembenaran. Dan bahan: kertas, karton, dinding, pisau, dan gunting. Percobaan: lubangi bagian tengah pada ketiga kertas. Letakkan kertas-kertas tersebut dengan posisi 3. Lubangi sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang muka. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Cahaya ini dapat merambat lurus dan dapat kita lihat di celah-celah yang sudah kita lubang tadi seperti ini. Apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Ya, benar ya. Ini percobaan cahaya merambat lurus. Nah, sekian. Kita di kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, kemudian lanjut kelompok 3. Silakan maju ke orang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Alat dan bahan: gelas bening berisi air bening dan pensil. Percobaan: masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut dan amati gelas tersebut dari samping. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kelembabannya, akan terjadi pemeraman cahaya penglihatan. Apakah kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Pensil yang dimasukkan ke dalam air akan terjadi bengkok atau tersisa. Ini yang namanya cahaya dapat dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, silakan lanjut kelompok 4. Tidak baru satu orang. Satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Alat dan bahan: kardus, senter, dan buka plastik. Percobaan: gunakan senter dan alatan berguna ulang dari lebar darah putih. Amati apakah bayangan terbentuk di layar. Ubah posisi senter ke kanan, kiri, atas, bawah. Coba benda bening, plastik, pika, kaca, atau segala lainnya. Daftar hasil pengamatan dengan satu buku. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Benda bening merupakan benda yang dapat tembus oleh cahaya karena senter dan didapati dan kerja. Apa kesimpulan tentang percobaan tersebut? Senter dapat memenuhi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, silakan kelompok 5 maju 2 orang. Kelompok 5. Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Nah, kan udah selesai semua nih kita diskusi kelompok. Sekarang Ibu ada tes evaluasi ya. Satu orang dapat 1 lembar data PD mandirinya. Dikerjakan sekarang ya. Lihat, baca dulu itu kan ada petunjuknya. Ini ada ya. Ini. Kita kerjakan sekarang ya. Ada yang udah siap? Dan yang udah siap kumpulkan ke depan ya. Dengan dorong. Pandai semuanya. Nah, yang udah silakan dulu. Jadi tugas mandiri sudah selesai. Nah, sekarang apa yang dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada berapa sifat-sifat cahaya? Yang pertama cahaya. Bagus. Yang kedua cahaya. Yang ketiga yang kelima cahaya. Yang kelima cahaya dapat dibiarkan. Yang keenam dapat uraikan. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan ya. Baik, jadi untuk Ibu ingin mengonfirmasikan materi untuk minggu depan, yaitu materi melihat karena cahaya. Itu belajar di rumah ya, materi untuk minggu depan. Nah, sekarang kita ice breaking dulu